Minggu Pentakosta hari ini diapit di dalam long weekend dan menjadi godaan juga buat kita untuk kita tidak bersama-sama hadir di gereja oleh karena kita dapat menikmati liburan. Mari kita bersyukur seberapa banyak kita yang hadir, kita bersama berkumpul untuk merayakan Pentakosta bersama dengan gereja di sepanjang segala tempat. Ini hari yang sangat agung, lahirnya gereja, tetapi juga genapnya karya Tuhan dalam kehidupan kita umat manusia. Saudara yang dikasih Tuhan, tema hari ini begitu penting dalam hidup kita. Kalau saudara-saudara ada dalam tradisi gereja Katolik, saya akan tahu 7 karunia Roh Kudus untuk kita renungkan bersama, termasuk di dalam salah satu sakramen dari 7 sakramen yang disebut dengan sakramen Krisma. 7 karunia ini menjadi sangat penting untuk kita lihat saat kita hari ini merayakan Pentakosta bersama. Kita mulai menggenapan karya Tuhan dalam kehidupan kita ini. Dimulai dari bacaan kita dari Yohanes Pembaptis. Kita ingat bahwa Yohanes Pembaptis mempersiapkan jalan bagi Tuhan dan berseru-seru di padang untuk menyerukan pertobatan bagi orang-orang yang berdosa, supaya dosa mereka dihapuskan. Dan Yohanes Pembaptis pun menunjukkan bagaimana itu dapat kita terima, oleh siapa dan apa dasar pengharapan kita ini, sehingga kita bisa beroleh pengampunan dosa dan kita diampuni dosa kita oleh karena seruan pertobatan itu. Dan Yohanes Pembaptis menunjuk Yesus Sang Kristus Mesias itu. Yohanes berkata, lihat siapa Yesus itu. Dia katakan dengan sangat jelas, anak domba Allah. Saya rasa setiap orang Yahudi dengan segera akan tahu maknanya. Domba Allah, anak domba Allah, itu berarti korban. Setiap orang Yahudi mendengar anak domba, dia akan teringat dengan korban. Dan Yesus adalah sang korban agung yang dengannya Yohanes Pembaptis mengatakan perdamaian antara Allah dan manusia akan terjadi. Dan itu sebabnya dia mendorong, ikutlah dia, follow him. Dan saya harap ini sangat penting buat kita, karena itulah visi kita bersama setahun ini, mengikut Tuhan. Mari kita perhatikan di sini, menjadi awal untuk kita merenungkan 7 karunia yang sangat penting ini. Yesus adalah juru selamat yang datang untuk melaksanakan pengampunan dosa buat kita orang yang berdosa, menebus hidup kita karena dia sang anak domba Allah, agar kita yang kehilangan keabadian dalam hidup kita dan masuk dalam maut dan murka Tuhan itu dibebaskan oleh Allah. Namun Yesus datang bukan hanya untuk menghapus dosa kita, tetapi kita tetap ada dalam kuasa dosa, terkungkung dengan kuasa dosa, sehingga kita terus hidup dalam dosa kita ini. Bukanlah maksud Allah kita ditebus oleh Allah untuk kita tetap dengan hidup lama kita. Penebusan Allah dimaksudkan agar kita semua menjadi manusia yang baru, sehingga kita dapat berkata, yang lama sudah berlalu dan sekarang yang baru sudah datang. Artinya, saudara, bukan hanya kita ditebus dari dosa dan diampuni oleh Allah, tetapi kita dibawa oleh Allah dalam karyanya yang agung untuk mengalahkan dan mengatasi kuasa dosa dalam hidup kita. Sekali lagi, saudara, bukan hanya kita diampuni dosa kita, tetapi kita akan tetap terikat tak berdaya dengan atas kuasa dosa, dan kita tetap hidup di dalam kuasa ikatan dosa dalam hidup kita ini. Tetapi karya Allah itu dimaksudkan supaya kita mampu mengalahkan dosa itu, dimerdekakan dari kuasa dosa itu, dan mengatasi segala kuasa dan akibat dosa dalam kehidupan kita, yaitu kerusakan diri kita yang sudah rusak oleh dosa dan dibawa kepada kematian. Dan Yohanes Pembaptis mengingatkan kepada kita, ini karya anak domba Allah buat kita. Itu sebabnya kegenapan karya Tuhan tidak hanya terjadi
di kayu salib pada saat Yesus menjadi anak domba Allah yang disembelih untuk pengampunan dosa kita. Juga tidak hanya sampai kepada kebangkitannya, dan juga bukan sampai kepada kenaikannya yang baru kita rayakan, tetapi sampai dengan hari ini yang kita rayakan, yaitu turunnya Roh Kudus yang akan memampukan kita dimerdekakan dari kuasa dosa ini. Dan dapat lihat sampai dengan sebelum Roh Kudus turun, bagaimana keadaan murid-murid. Mereka sudah menerima Tuhan. Mereka melihat sendiri Yesus naik ke surga. Mereka diajar langsung oleh Tuhan. Apakah hidup mereka berkuasa? Mereka tidak berdaya. Meskipun sudah menerima firman langsung dari Tuhan, hidupnya tidak berdaya. Mereka ketakutan, mereka khawatir, mereka bersembunyi. Tetapi perubahan radikal terjadi pada Pentakosta. Dan itulah hari lahir, hari ini kita rayakan gereja Tuhan lahir oleh karena kuasa Roh Kudus ini. Yesus naik ke surga untuk menggenapi karyanya, yaitu turunnya Roh Kudus bagi kita. Disebut sebagai roh penolong, yaitu roh yang akan menolong kita hidup dalam firman Allah yang sudah sempurna itu dibawa oleh Yesus, menjadi hidup dalam hidup kita. Kita dibuat mampu untuk mengalahkan dosa. Kita dibawa untuk dapat mengatasi kuasa dosa dalam kehidupan kita. Itu sebabnya dia disebut sebagai roh penolong dalam hidup kita. Juga roh itu disebut sebagai Roh Kudus, karena oleh roh inilah kita umat berdosa dirubah menjadi umat Allah yang kudus. Kekudusan adalah milik kita semuanya. Tanpa hari ini kita merayakan Pentakosta, saudara dapat menjadi orang Kristen, tetapi saudara tidak pernah memiliki kekudusan. Keluarga saudara tidak kudus, mulut saudara tidak kudus kalau berbicara, langkah kaki saudara menuju ketidakkudusan. Saudara dapat menjadi orang Kristen tanpa Pentakosta dan tidak memiliki kekudusan dalam kehidupan kita. Saudara masih dikuasai oleh kuasa dosa dalam kehidupan kita ini. Yesus datang bukan hanya untuk menghapus kita dari dosa kita. Maka sakramen Krisma buat gereja Katolik menjadi sangat penting untuk diingatkan kepada setiap orang bahwa kita sudah menerima Roh Kudus, kuasa Roh Kudus, dan itu bukan hanya pengampunan dosa. Kita dimerdekakan dari kuasa dosa itu. Kerusakan diri manusia itu nyata, saudara. Rusaknya hubungan jasmani dan rohani dalam kehidupan kita ini. Jasmani dan rohani hidup manusia berjalan sendiri-sendiri. Dan jasmani itu menjadi kuasa yang disebut dengan kuasa daging di dalam Alkitab, untuk selalu mendorong kita memuaskan nafsu kedagingan kita dengan mata kita, dengan mulut kita, dengan apapun. Belenggu kuasa daging dalam kehidupan kita ini yang membuat kita kemudian menghambakan tubuh kita ini untuk mengejar hal-hal yang duniawi, mengejar kenikmatan duniawi ini. Dan hari ini kita diingatkan bahwa wujud dari hadir dan bekerjanya Roh Kudus dalam hidup kita yang memiliki Kristus, kita dirubah menjadi orang yang mampu untuk menguasai diri kita. Maka saudara baca di dalam Alkitab, penguasaan diri itulah milik dari setiap orang Kristen sejati yang ada di dalam Kristus. Penguasaan diri. Sementara orang yang hidup dalam kuasa daging, yang tidak dipimpin oleh Roh, lepas kendali dalam hidup ini. Ada banyak peristiwa dalam hidup ini orang tidak mampu melepaskan kendali, lepas kendali dengan mulutnya, lepas kendali dengan tangannya, lepas kendali dengan emosinya. Itulah warna orang yang tidak mampu mengendalikan dirinya, orang yang tidak mampu dipimpin, orang yang tidak dipimpin oleh kuasa Roh dalam kehidupan ini. Tetapi Roh Kudus mengingatkan kepada kita, kesejatian kekristenan adalah pengendalian diri dalam kehidupan kita. Itulah buah dari Roh Kudus. Dikatakan di dalam firman Tuhan, kalau rohnya itu bekerja kuat di dalam diri kita, kita akan memiliki penguasaan diri. 1 Korintus 6 ayat 17 berkata, siapa yang mengikat dirinya dengan Tuhan, itu berarti, sudah lihat ini hal rohani. Orang yang mengikat dirinya dengan Tuhan itu berarti orang yang memiliki
hubungan yang intim melekat dengan Allah. Dia dikatakan menjadi satu roh dengan dia, satu roh dengan dia. 1 Korintus 6 ayat 17. Dan itu sebabnya akan membuahkan buah roh dalam kehidupan ini, dan itulah pengendalian diri dalam hidup kita. Dan saudara-saudara dikatakan, tidak tahukah kamu, ini anugerah yang luar biasa dalam hidup kita, bahwa tubuhmu oleh karena karunia ini adalah bait Roh Kudus. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, roh yang kamu peroleh dari Allah, dan kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Itulah maksud karya Allah, bukan hanya menyucikan kita bukan hanya mengampuni kita dari dosa, tetapi mau menyucikannya dan membuat tubuh kita ini menjadi bait Allah, tempat kemuliaan Allah. Dan lihat pada hari Pentakosta, Roh Kudus turun memenuhi. Kalau sudah baca dalam Kisah Rasul, kira-kira 120 orang yang hadir pada waktu itu. Dan seketika itu terjadi perubahan yang sangat radikal dalam kehidupan mereka. Roh Kudus hadir dengan tanda-tanda, tidak kabur. Kalau saudara sungguh-sungguh hidup di dalam roh, tidak ada orang yang melihat, oh saudara ini hidup dalam roh atau tidak, kabur atau terselubung, tidak dapat dikenali. Pekerjaan Roh Kudus itu, kalau sudah baca dalam Kisah Para Rasul, saya rasa lebih tepat kita sebut kisah Roh Kudus dalam Para Rasul, karena di balik semua para rasul itu sesungguhnya Roh Kudus yang sedang bekerja. Ini kisah Roh Kudus yang bekerja di balik semua rasul yang dicatat dalam Kisah Para Rasul, sehingga lebih tepat kita katakan itu kisah Roh Kudus yang bekerja luar biasa di dalam kehidupan para rasul mereka itu. Roh Kudus hadir dengan tanda-tanda yang dapat didengar, dilihat, disaksikan, dirasakan. Sekali lagi saudara, bukan kabur. Kalau sudah sungguh menjadi orang Kristen yang hidup menjadi bait Allah, roh Allah ada tinggal di dalam kita, saudara melihat, orang lain melihat, saudara merasakannya, orang lain merasakan kehidupan saudara, bahwa saudara hidup dalam pimpinan Roh Kudus, dirasakan baik oleh diri kita sendiri maupun orang lain. Oleh karena saudara, dalam firman Tuhan dikatakan bahwa karunia-karunianya itu menyertai kita dan menyalurkan kuasa, menyalurkan dorongan, menyalurkan semangat kepada orang-orang yang percaya untuk menjalankan hidup bersaksi dan melayani Tuhan, memuliakan Tuhan. Roh Kudus, saudara, roh yang sama yang memenuhi Kristus itu, yang memenuhi kemudian jemaat yang mula-mula. Adakah saudara percaya bahwa roh yang sama itu juga memenuhi kita, memenuhi saudara dan saya dalam hidup kita ini? Kita percaya dan sungguh-sungguh bahwa kita mengikut Allah itu kan, siapa yang mengikatkan dirinya dengan Allah, itu kata lain dari follow him. Kita mengikut Allah. Adakah saudara menyadarinya? Saudara akan melihat dengan nyata bahwa hidup saudara mampu untuk mengatasi kerusakan diri kita akibat dari dosa dalam hidup kita. Kita dapat mengendalikan diri kita, terintegrasinya kembali kekuatan fisik, kekuatan daging, tubuh dengan roh rohani kita itu melekat kembali dalam kontrol kuasa Roh Kudus, sehingga kita adalah umat yang mampu mengendalikan diri dalam kehidupan di dunia ini. Adakah kita hidup dalam gerakan kuasa Allah yang mampu membuat kita mampu, saudara, untuk mengendalikan diri kita ini? Sekali lagi, lihat saudara, karena hal ini dapat dilihat, karena hal ini dapat dirasakan baik oleh diri saudara sendiri dan istri saudara, suami saudara akan melihat mengapa mulut saudara berubah, mengapa tindakan saudara berubah, mengapa emosi saudara berubah. Dilihat dan disaksikan saudara, terasa dalam kehidupan kita ini oleh karena karunia-karunia-Nya. Maka saya masuk saudara dalam firman Tuhan yang kita baca, pewahyuan karunia-karunia Roh Kudus itu berakar dari nubuat Nabi Yesaya mengenai kedatangan Mesias itu.
Saya ulang lagi yang sudah kita baca. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya. Garis bawahi, roh Tuhan akan ada padanya. Sebagaimana roh Tuhan memenuhi Kristus. Tadi sudah kita baca, diingatkan bahwa kita ini adalah bait Allah, tempat roh Allah tinggal diam di dalam kita. Sebagaimana roh Tuhan ada padanya Kristus. Hari ini kita juga mendengar berita oleh Pentakosta, roh yang sama itu ada dalam diri kita dan menjadikan tubuh kita ini bait Allah, tempat roh diam di dalamnya. Saya lanjutkan. Apa yang terjadi kalau roh itu ada dalamnya? Roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, dan keperkasaan, roh pengenalan. Dan dalam LAI sudah diulang, dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Tapi kalau kita baca dalam teks aslinya, double takut akan Tuhan ini, yang satu adalah kesalehan. Dan dari sini kita menemukan 7. Kalau roh Tuhan diam di dalam kita, maka kita akan memperoleh 7 karunia. Inilah yang disebut sakramen Krisma dalam gereja Katolik. 7 karunia. 7 karunia. Untuk melekat dalam kehidupan setiap orang percaya. Sementara nubuat Yesaya memang ditujukan kepada Sang Mesias Yesus itu, tetapi tradisi gereja menyatakan bahwa karunia-karunia ini juga menjadi milik setiap orang yang percaya. Sebab firman Tuhan berkata, Rasul Paulus berkata, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambarannya, dengan gambaran anaknya. Maka sama seperti Kristus, kita pun akan dimeteraikan oleh Roh Kudus, dan itulah Pentakosta, saudara. Itulah yang terjadi dalam kehidupan kita. 1, saudara baca kembali, roh kebijaksanaan atau roh hikmat. 2, roh pengenalan atau pengertian. 3, roh nasihat. 4, roh kekuatan atau keperkasaan. 5, roh pengertian atau pengenalan. 6, roh kesalehan. Dan 7, roh takut akan Allah. Dan hari ini saudara lihat dalam hidup saudara saat kita merayakan Pentakosta, sungguhkah roh Tuhan ada dalam hidup kita? Sudahkah kita sungguh menjalin hubungan folohim akrab, terikat dengan Allah dalam hubungan intim dengan Allah itu? Dan Roh Kudus diam di dalam kita. Dan saudara memiliki 7 karunia ini, dapat dilihat oleh saudara sendiri dan orang lain, dapat didengar, dapat dirasakan, saudara, bahwa roh itu, karunia itu bekerja dalam kehidupan kita ini. Atas dasar inilah saudara melihat ada banyak karunia lain nanti akan disebut oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 12, macam-macam daftar daripada karunia Roh Kudus yang diberikan. Setiap orang dengan karunia berbeda-beda. Tapi karunia 7 ini, saudara, adalah karunia milik, minimal harus ada dalam kehidupan kita semua, orang-orang percaya. Coba lihat hidup kita masing-masing. Sungguhkah roh Allah ada dalam kita? Sungguhkah tubuhmu sudah menjadi bait Allah, tempat roh Allah itu tinggal diam di dalamnya? Lihatlah dengan 7 karunia ini dalam kehidupan itu, yang merupakan karunia-karunia rohani yang bekerja secara rohani. Artinya saudara, ini tidak terjadi otomatis. Ini bekerja secara rohani, yaitu pada saat kita sungguh-sungguh mengambil bagian, mengikut Dia, dan membangun hubungan dengan intim dengan Dia, mengikutinya, dan menyerahkan diri dan mengabdikan dirinya. Itu arti dari mengikut Tuhan.
maka disitulah cara rohani inilah yang akan membuat karunia-karunia itu menjadi milik kehidupan kita. Karunia itu berarti kuasa Tuhan yang diberikan dalam hidup kita, memampukan kita bukan hanya diampuni dosa kita, kita mampu mengalahkan kuasa dosa dalam kehidupan kita ini. Di hari Pentakosta ini, mari saya mau ajak saudara menutup dengan kita melihat satu persatu. Pada saat saya sebutkan, coba lihat hidup saudara. Sungguhkah karunia ini ada dalam hidup kita? Apakah kita sudah hidup dalam dinamika spiritualitas karunia Roh Kudus yang kita rayakan hari ini? Pertama, takut akan Tuhan. Adakah itu dalam diri saudara? Itulah karunia yang akan memampukan kita untuk menghindari dosa, menghindari cinta dan kekuatan hawa nafsu dalam hidup kita, dan barang-barang dunia yang membuat kita lebih memiliki cinta dan hormat kepada Tuhan. Takut akan Allah. Dengan takut akan Allah kita akan dihantar dalam karunia kedua, karunia kesalehan. Selalu menghaturkan sembah dan sujud kepada Tuhan, ibadah dan bakti kepada Allah, dan berhubungan dengan orang-orang kudus sebagai satu keluarga, anak-anak satu bapa, dan membangun persekutuan keluarga. Selalu menghaturkan sembah sujud kepada Allah. Ketiga, oleh karena kesalehan inilah kita akan beroleh karunia pengenalan. Pengenalan yang memampukan orang untuk mengenal Allah dengan benar dan firman-Nya dengan benar dan tidak sesat. Keempat, dari karunia pengenalan ini kita akan dibawa kepada karunia nasihat yang membangkitkan ketaatan dan kepasrahan diri kita kepada setiap nasihat petunjuk hukum Tuhan. Segala tindakan kita selalu demi untuk kekudusan dan keselamatan. Kita akan kemudian dibawa ke karunia berikutnya, karunia pengertian, yang memberikan pengertian dan pemahaman yang mendalam akan kebenaran ilahi dalam iman. Tidak sekedar dengan rasyid, dengan iman, bukan sebagai pencerahan yang sementara. Hari ini saudara tercerahkan dan besok saudara kembali dalam hidup saudara yang lama. Tapi suatu pencerahan yang menjadi intuisi yang tetap dalam hidup kita ini. Dan kita akan diberi kepada karunia berikutnya, yaitu karunia keperkasaan. Saudara perkasa dengan iman saudara, keperkasaan untuk dapat mengatasi persoalan-persoalan dan bahkan menanggung derita dan sengsara dengan kekuatan, dengan keperkasaan yang dianugerahkan Tuhan. Itu karunia kekuatan dan keperkasaan dalam hidup kita. Dan karunia itu akan menghantar kita kepada karunia kebijaksanaan, hikmat dalam hidup kita. Itulah tanda orang percaya. Kebijaksanaan, yaitu karunia untuk menilai dan mengatur segala sesuatu dalam kehidupan kita ini dengan norma-norma ilahi, dengan kewajaran yang memancar dari persatuan kasih-Nya dengan Tuhan. Tak pernah ada keputusan yang lepas dari kaitan kasih kita kepada Tuhan. Itu kebijaksanaan. Roh Kudus yang akan membantu mengkontemplasikan perkara-perkara ilahi dalam kehidupan kita, memampukan orang untuk bertumbuh dalam persatuan yang mesra dengan Tuhan. Karunia kebijaksanaan ini akan mendatangkan begitu banyak manfaat. Dengan karunia ini orang akan melihat dan mengevaluasi segala hal dalam kehidupannya bersama dengan Tuhan.
baik sukacita maupun duka cita kehidupan ini, kegembiraan maupun penderitaan, keberhasilan maupun kegagalan, dihadapi dengan kebijaksanaan dan hikmat dari Tuhan, dari sudut pandang Tuhan, bukan dari sudut pandang manusia, dan mampu menerimanya dengan ketabahan yang besar. Itulah orang-orang yang menerima karunia Roh Kudus dalam kehidupannya. Karunia-karunia Roh Kudus yang tidak perlu kita ragukan lagi, merupakan karunia yang teramat penting buat kita, untuk sungguh-sungguh kita dapat menjadi umat yang kudus, umat yang dibawa ke dalam keselamatan. Dengan karunia-karunia dan kualitas minimal secara 7 karunia ini, kita dibuat siap siaga, siap sedia dengan segala macam tugas, dengan segala macam persoalan dalam kehidupan kita, dengan segala macam kejadian yang dapat menimpa dalam kehidupan kita. Kita cakap mengatasi segala sesuatu, termasuk kesulitan dan penderitaan dalam kehidupan ini. Dengan demikian, saudara, ke-7 karunia inilah yang akan membuka kita terus melangkah dan terus melangkah dalam pendakian kita untuk masuk dalam kehidupan surgawi yang mulia. Rayakan Pentakosta dengan saudara tunduk di hadapan Tuhan dan lihat hidup saudara. Sungguhkah Roh Kudus yang dicurahkan hari ini kita rayakan sudah diam di dalam hatimu, dan tubuhmu adalah bait Allah? Apakah saudara sudah mengikut Dia? Lihat, apakah Roh Kudus sedang bekerja dalam hidup dan pelayanan kita, atau kita masih sibuk dengan kuasa daging dan hawa nafsu kita sendiri?